pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan syar'i. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru mau kalian memeriksa kolong lacinya dan di bawah mejanya masih adakah sampah atau tidak. Coba diperiksa dulu. Sudah? Bersih? Tidak ada sampah? Baik, berarti kita sudah siap untuk belajar. Alhamdulillah. Baik, kepada Ananda Lintang selaku ketua kelasnya, silakan disiapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Kita berdoa agar pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, kepada Ananda Lintang selaku ketua kelas, silakan disiapkan terlebih dahulu. Siapa berdoa mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat. Siap untuk belajar? Siap. Semangat? Semangat. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru mau mengecek kehadiran siswa-siswi Pak Guru yang ada di kelas 5 ini. Baik, Pak Guru cek terlebih dahulu. Muhammad Farid hadir, Raka hadir, Keren hadir, Latifa hadir, Rizal hadir, Lintang hadir, Pio hadir, Pebi hadir, Akila hadir, Nadine hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak hadir pada hari ini ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi, Pak Guru mau kalian semua berdiri terlebih dahulu. Kita seperti biasa menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Baik, silakan berdiri. Dan semuanya berdiri. Ayo. Baik. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, baik, selanjutnya kita kembali seperti biasa. Tepuk semangat lama dan tepuk semangat baru. Oke, coba Pak Guru pengen lihat dong. Tepuk semangat lama. Semangat. Semangat. Coba tepuk semangat barunya. Tepuk semangat baru. Semangat. Semangat. Semangat.
ikuti Pak Guru. Jadi gini ya, tepuk bagus. Bagus ya. Coba tepuk bagus. Bagus. Kalau biasanya tepuk wow itu ada yang dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, nah kalau yang ini beda Pak Guru. Coba ikuti Pak Guru ya. Tepuk wow. Wow, gitu ya. Coba 1, 2, 3. Tepuk wow. Wow. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu kita semua. Baik, silakan duduk kembali. Baik, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, minggu kemarin itu ada berapa yang kita pelajari Asmaul Husnanya? 5. Siapa yang tahu yang pertama? Siapa? Febi. Al-Qawiyu. Apa artinya itu? Yang maha kuat. Kemudian yang kedua siapa? Oke, si Akila. Al-Qayyum. Apa artinya? Berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga siapa yang tahu? Oke, Nadim. Al-Muhyi. Artinya maha menghidupkan. Siapa yang tahu yang keempat? Asmaul Husna keempat. Oke, coba Lintang. Al-Mumit. Oke, benar. Apa artinya? Yang maha mematikan. Yang terakhir siapa yang tahu di sini? Oke, silakan Latifah. Apa nak? Al-Ba'is. Apa artinya itu kemarin? Maha membangkitkan. Alhamdulillah. Masih ingat semua ya materi kita pada minggu lalu? Ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Al-Qawi. Yang kedua Al-Qayyum. Yang ketiga Al-Muhyi. Yang keempat Al-Mumit. Yang kelima Al-Ba'is. Baik, kita masih ingat. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk ke materi tentang indahnya saling menghargai. Nah, Pak Guru mau memberikan sebuah motivasi terlebih dahulu. Sebagaimana ketika kita hidup di dunia ini, saling menghargai, saling menghormati kita dengan kawan-kawannya, dengan lingkungan sekitar kita, maka hidup kita akan menjadi tentram, enak, banyak teman, banyak saudara. Kalau kita saling menghargai, orang pun juga akan menghargai kita. Nah, inilah tema pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah indahnya saling menghargai. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama siswa dapat memahami konsep tentang saling menghargai. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh perilaku saling menghargai. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan sikap saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Baik, Pak Guru mau membagi kalian sesuai dengan kelompok kalian yang suka belajar sama bergerak, yang suka bernyanyi, ada yang suka menggambar. Oke, yang suka menggambar silahkan gabung dengan yang suka menggambar. Yang suka bergerak silakan gabung dengan kawannya yang suka bergerak. Yang suka bergerak tadi siapa aja? Oke, silakan ke sini Keren. Keren pindah ke sini, gabung di sini. Yang suka menggambar. Oke, tetap ya. Yang suka bernyanyi tetap di sini ya. Oke, Keren silakan ke sini. Oke. Baik, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Pak Guru akan menampilkan sebuah tayangan PowerPoint materi tentang indahnya saling menghargai. Silakan perhatikan dulu nak. Nah, di sini kita masuk dalam materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, indahnya saling menghargai. Saling menghargai adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu dalam berbagai aspek kehidupan.
Kemudian konsep saling menghargai ini mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan. Yang pertama itu ada hak, kemudian ada perbedaan setiap individu, baik dalam hal budaya, agama, suku maupun pandangan hidup. Nah, coba kalian amati ini. Ini gambar apa, Nak? Orang apa ini? Ini menggambarkan perbedaan apa ini? Perbedaan suku. Nah, kita lanjut. Keberagaman di dunia ini terdapat banyak, Nak. Nah, terdiri dari beraneka ragam negara, warna kulit, tinggi badan. Nah, itu semuanya itu adalah sunatullah yang harus kita terima. Kemudian yang kedua ini perhatikan. Coba lihat gambarnya. Ini apa? Keragaman apa? Suku. Nah, di Indonesia ini terdapat banyak suku bangsa. Contohnya ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Pekal, ada suku Sunda, ada suku Rejang, ada suku Bugis, ada suku Dayak, dan masih banyak lainnya di suku-suku di Indonesia. Nah, itu merupakan suatu sunatullah yang tidak bisa kita hindari dan harus kita terima ya. Nih, ada rumah ibadah menandakan keragaman agama. Di Indonesia ini banyak macamnya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, terus ada agama apa lagi? Hindu, terus apa lagi? Buddha, terus apa lagi? Dan masih banyak lainnya. Itu sama, itu merupakan sebuah sunatullah. Nah, di dalam keragaman agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Kebaikan selalu diajarkan oleh setiap agama, ya. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan atau sebuah kejelekan. Nah, agama itu mengajarkan semuanya tentang kebaikan. Contohnya tadi saling menghargai, menghormati. Kemudian agama juga mengajari kita untuk lemah lembut, cinta damai, dan lain-lain. Kebaikan di dalam Islam. Nah, kebaikan di dalam Islam juga sering kita sebut dengan apa? Akhlak. Akhlak berbuat baik adalah pokok ajaran agama Islam. Nah, macam-macam akhlak mulia. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah apa? Ada yang tahu? Sholat. Kemudian akhlak mulia kepada sesama. Apa contohnya? Lemah lembut. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia kepada alam. Ada yang tahu contohnya? Mengasihi hewan atau mengasihi sesama makhluk hidup, seperti tumbuhan juga kalian kasih. Oke? Lanjut. Nah, kemudian kita ambil dari saling menghargai adalah yang pertama, mari kita sebarkan kebaikan kepada semua orang yang jika ada orang yang jatuh, tolonglah tanpa melihat agamanya. Jika ada yang tersesat, bantulah tanpa melihat sukunya. Itulah indahnya saling menghargai. Paham sampai di sini, Nak? Apa yang kalian lakukan ketika teman kalian itu berbeda pendapat? Ada yang tahu nggak? Menghargai pendapat mereka. Oke, ada yang nggak tahu lagi nggak? Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Oke. Mengapa penting kita untuk menghargai orang lain? Ada yang tahu? Ya, silakan Febi. Menghargai orang lain sangat penting karena dapat menciptakan kedamaian dan kebaikan dalam hubungan sosial. Oke, luar biasa. Mantap. Tepuk tangan dulu dong buat kawannya.
Pak Guru bagikan kepada kalian semua. Silakan tuliskan satu contoh saling menghargai. Ya, nih Pak Guru bagikan satu persatu. Silakan ditulis satu contoh saling menghargai. Raka sudah dapat? Oke. Nih, Latifah. Oke, silakan, Nak, tulis satu contoh saling menghargai ya. Tulis contohnya satu saja. Contoh kita saling menghargai, boleh di sekolah, boleh di rumah, ya, boleh boleh di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, silakan tulis. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Silakan ditulis. Ya, ditulis satu contoh saja. Satu contoh saling menghargai. Sudah, oke. Baik, sudah semua ini? Satu contohnya. Oke, Bio sudah? Oke, sudah. Sini Bio. Wah, luar biasa jawabannya. Contoh-contohnya menghargai pendapat, menghargai teman ketika berbicara. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Pak Guru mau menampilkan sebuah video pembelajaran. Silakan diperhatikan ya anak. Ke depan. Ini Pak Guru putarkan. Silakan diperhatikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan simak video pembelajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Bahkan orang yang kembar sekalipun pastilah ada perbedaan meskipun sedikit. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Nah adik-adik, di tengah-tengah keberagaman itu tentu saja kita harus saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah saling menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari saling menghargai. Kemudian bagaimana contoh dari sikap saling menghargai kepada orang lain? Contoh yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Yang pertama, setiap orang pasti memiliki pendiriannya masing-masing. Meskipun sama agamanya, tapi sudah menjadi sunatullah, pastilah ada perbedaan pendirian di dalamnya. Misalnya di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadat sholat subuh. Ada yang melakukan doa qunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya.
Kemudian contoh yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan yang dimaksud di sini bisa diartikan dengan agama. Di Indonesia saat ini ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu adalah keyakinan yang harus kita hargai. Contoh menghargai keyakinan ini adalah menghormati dan menghargai perayaan hari besar keagamaan. Mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya dan mengadakan silaturahmi dengan teman yang berbeda agama. Kemudian contoh selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, ini tadi ada yang menyebut Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, sangat wajar apabila pendapat setiap orang pun berbeda-beda. Contohnya, marilah kita perhatikan percakapan antara Ahmad dengan teman-temannya ketika belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dalam belajar kelompok tersebut, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya. Teman-teman, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua? Menurutku, kita harus ikut membantu pekerjaan rumah, kata Nisa. Kalau menurutku, kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, kata Habibi. Kalau di rumahku, tugasku hanya belajar saja, kata Ilham. Kalau aku, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, kata Iwan. Baik teman-teman, terima kasih atas jawaban kalian. Meskipun berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai pendapat ya. Oleh karenanya, mari kita rangkum semua pendapat kita. Nah, adik-adik, itulah dia contoh-contoh dari sikap saling menghargai. Jadi, kita harus menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu, mengapa kita harus saling menghargai? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, adik-adik, dalil tadi menyebutkan tentang saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal adalah bentuk dari saling menghargai. Karena dengan saling kenal mengenal, kita bisa mengetahui kenapa orang tersebut berpendirian, berkeyakinan, dan berpendapat yang berbeda dengan kita. Dan tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepadanya, yakni tetap berbuat baik meskipun orang lain berbeda pendapat dengan kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat saling menghargai. Yang pertama, dengan saling menghargai, kita akan mendapatkan banyak teman. Kemudian yang kedua, dengan saling menghargai, kita juga akan dihargai oleh teman. Kemudian yang ketiga, dengan kita saling menghargai, hidup akan tentram dan damai. Dan yang keempat, dengan saling menghargai, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala. Nah, adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai. Semoga kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Baik, dari video pembelajaran
Kalian sudah paham semua? Coba Pak Guru pengen tahu bagaimana contoh kita meneladani sikap saling menghargai di lingkungan sekolah. Siapa yang tahu? Oke, silakan Farid. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Oke, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Kemudian, kalau contohnya kita menghargai di lingkungan rumah. Oke, siapa? Feby? Mendengarkan orang tua ketika Oke, mendengarkan orang tua ketika lagi berbicara. berbicara dengan kita. Nah, setelah itu Pak Guru mau kalian bermain peran. Perannya itu saling menghargai. Tadi sudah ada Pak Guru berikan teks untuk bermain peran. Sekarang silakan maju, Nak. Oke, silakan maju. Keren, Raka, Farid. Oke, silakan maju di sini, Nak. Oke, silakan. Maju. Ya, sini. Silakan, coba dimulai permainan perannya. Hai teman-teman, apa yang kalian lakukan? Oke. Budi sedang menggambar dan aku baru saja mengujinya. Melihat gambar Budi. Wah Budi, ini luar biasa. Kamu punya bakat yang hebat. Tersipu, terima kasih Siti. Tapi aku masih merasa gambarku belum sempurna. Bersemangat. Yang penting adalah kita saling mendukung. Kamu bisa meminta saran dari kita untuk memperbaikinya. Betul, kita bisa saling membantu. Rina, kamu bisa membantu Budi dengan warna dan aku bisa memberi saran tentang latar belakang. Budi terlihat lebih bersemangat. Kalian benar, terima kasih teman-teman. Aku jadi lebih semangat menggambar. Tersenyum terlihat, Budi. Cuman saling menghargai kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik bersama-sama. Siti, iya, kita semua punya kelebihan masing-masing. Mari kita menghargai, membantu satu sama lain. Ketiga anak itu mulai bekerja sama. Riana membantu memilih warna, Siti memberi saran, dan Budi menggambar dengan lebih percaya diri. Setelah selesai, terima kasih teman-teman. Aku senang bisa menggambar bersama kalian. Tersenyum. Kita bisa melakukan banyak hal jika saling menghargainya. Betul, mari kita terus saling mendukung satu sama lain. Ketika anak itu tertawa dan bermain bersama menunjukkan betapa indahnya saling menghargai. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong untuk kawannya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan kembali lagi duduk ke tempatnya. Baik, luar biasa. Tadi teman-teman kita sudah mencontohkan bermain peran untuk saling menghargai. Baik, itu tadi sudah Pak Guru bagikan kertas post-it. Silahkan kalian tulis di bagian mana percakapan tadi teman-teman kalian bermain peran yang ada saling menghargainya. Silahkan kalian tulis di percakapan siapa, di antara Rina atau Siti atau Budi. Silahkan ditulis, kemudian tempelkan di papan tulis ya. Paham? Nah, oke, silakan dikerjakan. Oke, baik. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai coba tempelkan di papan tulis. Nah, silakan tempelkan. Oke, diuruskan di sini, tempelkan di sini. Yang rapi, silakan. Satu persatu tempelkan. Yang rapi ya. Oke, tempelkan yang rapi ya. Satu persatu. Ya, silakan tempelkan yang rapi. Oke, kalau sudah ditempelkan silakan duduk. Oke, silakan duduk.
Yang sudah silakan duduk. Pak Guru baca ya. Baik. Oke. Menghargai orang lain sangat penting karena dapat menciptakan kedamaian dan kebaikan dalam hubungan sosial. Bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian ini dari percakapan Siti tadi, kita semua punya kelebihan masing-masing. Mari kita saling menghargai dan membantu satu sama lain. Oke, berarti saling membantu untuk saling menghargai. Guru ada puzzle, sebuah puzzle. Nanti silakan kalian kerjakan dengan sesuai kelompok kalian masing-masing. Jadi Pak Guru bagikan puzzle-nya. Ya, ini kelompoknya Keren. Silakan disusun sesuai dengan pola gambarnya ya. Ini kelompok ini. Oke. Silakan yang sudah gambar silakan dikerjakan. Ayo silakan dikerjakan. Oke, disusun puzzle-nya. Susunnya rapi. Oke, baik, bagus. Sudah semua kan? Sudah rapi? Sudah lihat? Oke. Kelompok sini, oke. Kelompok ini, lihat, oke mantap. Baik, siapa yang mau menampilkan hasil karyanya terlebih dahulu? Oke, kelompok Arif, Raka, dan Keren. Silakan maju nak. Oke, bawa hasil karyanya, susunan puzzle-nya. Oke, baik, silakan. Oke, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman, Sini kami akan mempresentasikan hasil karya menyusun. menyusun puzzle. Nah, jelaskan itu gambar apa? Nah, itu gambar apa? Keberagaman. Warna kulit. Oke. Ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit dan harus saling menghargai walaupun berbeda warna kulitnya. Bagus, terima kasih. Ini tentang keberagaman apa nak? Warna kulit. Sudah disampaikan tadi kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit. Kita harus saling menghargai walaupun berbeda warna kulitnya. Baik, silakan duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Silakan duduk kembali. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan berbagai macam kegiatan kita pembelajaran pada hari ini? Gimana perasaannya? Senang. Kemudian, kemudian seru. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Oh, senang, aktif, seru. Bahagia nggak? Bahagia. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan diskusi kelompok menyusun puzzle bersama? Gimana? Senang ya? Kawan-kawannya aktif semua nggak? Kawan-kawannya aktif, luar biasa. Kita beri aplaus dulu, tepuk tangan dulu yang luar biasa. Oke. Baik, alhamdulillah hari ini Pak Guru lihat dari awal sampai akhir diskusi kelompoknya dan kerjasama kelompoknya itu semuanya sudah terlibat aktif semua dan semangat kerjasamanya luar biasa. Pak Guru kasih jempol dulu dua. Nah, coba tepuk bagus. Bagus. Tepuk wow. Wow. Tepuk mantap. Mantap. Baik, alhamdulillah tibalah kita
pembelajaran, Pak Guru mau menyimpulkan hasil materi yang kita pelajari pada hari ini tentang indahnya saling menghargai. Bahwasannya saling menghargai itu suatu perbuatan akhlak yang terpuji, dan apabila kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita, kekeluargaan kita, pertemanan kita, apabila kita menerapkan saling menghargai, maka semua itu akan terjalin harmoni, bahagia, tanpa ada permusuhan, tanpa ada perselisihan. Jadi makanya kita semua harus meneladani saling menghargai di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah. Kita harus saling menghargai, karena saling menghargai itu juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah, karena itu salah satu bagian dari akhlak yang terpuji. Baik, anak-anak semua, di pertemuan yang akan datang kita akan memasuki materi manusia sebagai khalifah. Insyaallah itu di pertemuan minggu depan. Baik, tibalah kita pada akhir pembelajaran di pertemuan hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan kepada Ananda Lintang untuk memimpin doa sesudah belajar. Silakan, Nak. Siapa berdoa mulai? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Beri salam kepada Pak Guru.